Menyandang status Nyonya Anang Hermansyah pada 2012, tugas berat langsung menanti Ashanty kala itu. Tak hanya mengurus Anang sang suami, Ashanty juga dihadapkan pada dua anak Anang yang beranjak besar dan butuh banyak perhatian. Berat memang, namun dengan ketegasan serta kasih sayangnya, Ashanty mampu membesarkan Aurel dan Azriel Hermansyah menjadi anak-anak yang patut dibanggakan. Banyak perubahan yang dilakukan Ashanty semenjak dirinya menyandang status ibu sambung bagi Aurel dan Azriel. Ashanty menjadi sosok penting dalam perubahan penampilan Aurel. Ashanty pun juga mampu merubah sikap Azriel yang dulunya adalah sosok yang sensitif. Merangkul dua anak Anang Hermansyah layaknya seorang ibu kandung, seperti apa perubahan Aurel dan Azriel semenjak berada dalam asuhan Ashanty? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menikah dengan Anang Hermansyah pada 12 Mei 2012, Ashanty langsung diberi tanggung jawab besar. Ashanty dihadapkan dengan tugas mengasuh dan membesarkan dua anak Anang hasil pernikahannya dengan Krisdayanti, yakni Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah. Aurel dan Azriel yang kala itu mulai beranjak besar memang membutuhkan perhatian ekstra. Perlahan tapi pasti, wanita yang dipanggil dengan sapaan Bunda oleh anak-anaknya itu menuntun si sulung Aurel Hermansyah untuk lebih merawat dirinya. Waktu pun terus bergulir, penampilan Aurel yang berubah pun sempat dituding menjalani proses operasi plastik. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Aurel? Benarkah Ashanty lah yang menjadi sosok penting dalam perubahan penampilan Aurel? Aurel udah pemberitaannya dibilang operasi plastik, dibilang Aurel operasi apa-apa muka badan, sedangkan Aurel kan sama kita yang tahu anak ini apa yang dia lakukan di rumah. Sampai aku bilang mana ada orang tua yang mengizinkan anaknya SMA kelas 2 untuk ngelakuin hal kayak begitu. Aku kenal Loli tuh udah gendut. Wah kayak gak karuan deh pokoknya. Dia tuh sampai aku bilang, "Kak, kamu kok gak ngurus diri kamu sih?" gitu. Tapi yang namanya anak kecil kan harus ada yang yuk gini, yuk gitu. Dia jadi gak terlalu menjaga diri dia gitu. Nah selama kita hidup bersama, aku selalu kayak setiap minggu dia luluran. Terus setiap minggu dia minum jus-jus buah. Setiap hari malah itu. Terus dia lebih kayak yang makan makanan sehat, terus minum vitamin C, jadi biar kulitnya juga lebih cerah. Terus aku kasih dia lulur bengkoang, gitu-gitulah biar dia lebih bersih. Aku suruh dia berenang kan, aku suruh jaga makannya, aku suruh dia karena udah kurusan kan otomatis yang tadinya tembem-tembem, hidungnya jadi mulai kelihatan, dagunya, karena kan kurusan. Ya karena kalau bukan aku yang merhatiin, Mas Anang kan orangnya nggak terlalu ya laki-laki kan beda sama perempuan kan, laki-laki tidak terlalu aware dengan hal-hal kayak begitu gitu. Kalau aku kan namanya anak sama anak-anak tuh ya pengen mereka bagus, pengen mereka keren, dan aku pengen anak-anak ini besar juga jadi orang yang hebat. Ibu sambung, rasa ibu kandung. Demikianlah mungkin perasaan yang terungkap dari Aurel Hermansyah semenjak Ashanty menjadi bundanya.
Kendati bawel dan kerap marah-marah, namun rasa cinta Aurel pada Ashanty tampak sangat tulus. Seperti kebanyakan anak pada umumnya, Aurel tak segan bermanja-manjaan dengan ibunda, bahkan sering tidur berdua. Tak hanya itu saja, Aurel kerap tampil sebagai penengah kala kedua orang tuanya mulai beradu argumen. Orang mungkin menilai kedekatan kita berdua bisa diartikan dalam banyak hal. Dalam arti memang orang selalu bilang, iya kamu kan cuma ibu sambung gitu ya. Kalau ibu tiri aku ngomongnya nggak enak soalnya gitu kayaknya, karena aku punya pengalaman sama ibu tiri jadi gitu kayaknya nggak enak. Jadi kalau ngomong enakan ibu sambung. Orang mungkin yang memang ajaib yang kedekatan yang dibangun antara aku, Aurel dan Azriel nih kayak orang nggak akan bisa bayangkan. Pasti yang orang bayangkan paling kayak ibu-ibu sambung yang lain gitu. Tapi yang terjadi hari ini memang kakak punya ibu kandung yang melahirkan, tapi juga punya bunda yang sampai sekarang sama dia, yang memang kecil apapun aku tahu dia. Bahkan yang aku bangga dari mereka, kalau ada yang ngomong kan itu kan cuma ibu tiri kamu, enggak itu ibu aku gitu. Jadi orang mungkin kayak orang menilai kamu kan ibu sambung ya pasti kamu men-treat dia yang baik-baik terus supaya kamu disenengin. Oh jangan salah, aku marah juga, aku cerewet banget sama dia, bahkan kadang dia juga kesel, aduh cerewet banget sih bun gitu. Tapi anak-anak ini yang aku lihat dicerewetin juga seneng karena mereka butuh orang yang nyerewetin mereka di rumah. Kalau aku kenapa-kenapa, aku juga sering curhat sama dia. Kalau lagi berantem sama bapaknya nih, aduh ya lagi berantem sama bapaknya. Sombong bunda. Alah kayak banget. Oh gitu ya. Kalau Pergi mulu. Kalau berantem sama bapaknya kan aku pergi gitu, pura-pura kemana gitu. Nah itu kalau berantem sama pipi. Bun berantem ya sama pipi, aku nggak Iya, pulang-pulang. terus statusnya suka aneh-aneh apalah. Aku suka, ini bunda kenapa sih galau mulu kayaknya. Iya. Aku suka ini kalau misalnya bunda sama pipi lagi berantemnya soalnya itu kan lucu banget ya kayak bundanya tuh apaan sih kayak gitu-gitu kan. Aku pernah lagi di pesawat tuh pipi lagi kayak udah kamu duduk situ gitu kan. Terus aku duduknya di tengah kan di antara bunda sama pipi. Terus pas itu apa sih kamu jangan marah dong. Iya apaan sih bunda udah gitu-gitu kan. Udah dong baikan dong, ntar tangannya keginiin. Terus nanti baikan ya. Tetep Gitu kan. Bun baikan dong. Iya, terus pipi. Ih, bundamu cuek ya. Apaan sih? Oke, berantemnya kayak anak kecil jadi gemes ternyata. Tak hanya Aurel Hermansyah yang mengalami perubahan secara fisik, sang adik Azriel pun turut merasakan sumbangsi Ashanty dalam hidupnya. Lantas, seperti apa kedekatan Azriel dan Ashanty? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Kebaikan Ashanty pada dua anak Anang Hermansyah sempat dituding hanyalah trik agar Ashanty yang berstatus ibu tiri cepat disukai Aurel dan Azriel. Tapi, asumsi tersebut tak terbukti. Tak hanya mengurus kebutuhan Aurel dan Azriel di rumah, Ashanty juga terlibat dalam pendidikan mereka. Bahkan, untuk urusan mengambil rapor, Azriel lebih memilih Ashanty yang hadir daripada sang ayah, Anang Hermansyah. Azriel pun tak bisa lepas dari Ashanty kala beberapa waktu lalu harus melewati proses operasi amandel di salah satu rumah sakit. Sekolahan Azriel, dia kebetulan hari ini ngambil rapot. Mereka nggak mau kalau yang datang tuh pipinya, gitu. Misalnya ada acara di sekolah atau nggak ada ngambil rapot, pokoknya nggak mau ya kalau pipi yang pergi gitu. Jadi aku walaupun aku ada keluar kota, aku ada apa tuh, aku harus dari jauh hari tuh menyempatkan diri untuk kosongin waktu yang mau nganterin Azriel operasinya nggak yang heboh-heboh banget sih, nggak ada sakit apa, bukan kenapa-kenapa, tapi memang amandel yang tadinya nggak mau kita ambil juga, takutnya kan memang nggak parah, tapi ternyata amandelnya bikin dia sering sakit kalau malam, terus jadi menjalar kemana-mana gitu, gampang sakit, gampang flu, gampang batuk,
terus juga jadi sulit berpikir katanya dia, terus suaranya juga jadi nggak ini, dia bilang jadi banyak hal yang akhirnya membuat kita yang tadinya kita sebenarnya nggak tega juga mau dioperasi gitu, tapi akhirnya banyak hal yang membuat kita berpikir bahwa dia memang harus dioperasi gitu. Masuk tuh nggak mau dilepas gitu, jadi benar-benar mau pipi apa bunda yang masuk? Bunda katanya. Ya Allah, aku sampai nggak tahannya di dalam tuh pas mau disuntik infus. Bunda jangan keluar gitu, bunda jangan keluar, dia teriak-teriak. Pemirsa, Intens Investigasi tak jauh beda dengan sang kakak. Penampilan Azriel Hermansyah pun juga menjadi perhatian Ashanty. Tahun demi tahun berganti dan kini sosok Azriel berubah total. Tak hanya secara penampilan, karakter Azriel yang dulunya sensitif pun ikut berubah. Semuanya tentu tak lepas dari campur tangan Ashanty, ibu sambung yang sudah berperan seperti ibu kandung. Perhatian yang dituangkan Ashanty padanya rupanya membuat Azriel menjadi sosok yang lebih dewasa. Ya, adik kandung Aurel Hermansyah itu tak membolehkan Ashanty mengenakan pakaian seksi. Alhamdulillah tambah anaknya memang nggak pernah menyusahkan aku ya, nggak pernah. Dulu sih kecil waktu dia masih gemuk, masih SD kelas 6 itu nggak bisa dimarahin. Kalau dimarahin tuh rada cemberut, sensitif banget lah, sensitif, merasa nggak disayang atau apa. Tapi aku nggak peduli, tetap aku marahin. Nah, alhamdulillah selama kita bersama dia, aku sempat nggak sangka aku sempat punya anak nih. Takutnya kalau terus kayak gini bisa dia nggak bisa nggak mandiri, bisa nggak jadi orang, takutnya kan apa kan harus ini kan. Tapi alhamdulillah dia berjalannya waktu makin punya tanggung jawab, makin dewasa, nggak kayak waktu masih kecil. Terus sekarang malah sering ngingetin bundanya sama bapaknya, kakaknya. Dia nggak suka cewek pakai baju seksi, bundanya aja pakai kayak gini dia udah komplain terus bunda. Sedangkan bundanya masih pengen, masih maksudnya inilah gitu, nggak boleh pakai baju buntung ini, nggak boleh. Terus kayak kakaknya juga nggak boleh gitu. Semakin dewasa aku sekarang makin deket lagi sama keluarga. Cinta Ashanty pada Azriel juga Aurel menghapus sekat yang menjadi penghalang harmonisnya sebuah keluarga. Saking dekatnya, benarkah Aurel dan Azriel selalu terbuka, termasuk soal asmara pada Ashanty? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Penantian Ashanty akan hasil pemeriksaan gejala autoimun yang diidapnya akhirnya menemukan jawaban. Tak hanya gejala, Ashanty kini positif mengidap autoimun. Sungguh, hasrat untuk sembuh itu menggebu-gebu dalam diri Ashanty. Hal tersebut jelas terlihat dari proses pengobatan Ashanty yang berlangsung di 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Korea. Saat jalani pemeriksaan di Singapura, tim medis menyebut Ashanty bisa saja terkena stroke andai saja tak diberikan obat pengencer darah. Pasalnya, Ashanty punya masalah dengan kekentalan darah hingga dirinya pernah keguguran 3 kali. Banyak banget kemarin kayak aku dapet dokter di Singapura juga dari orang juga gitu, alhamdulillah udah bagus juga. Jadi di Jakarta, di Singapura, dimanapun dokter semua bagus. Tapi balik lagi kan kita namanya begitu kita didiagnosa suatu penyakit kan kita maunya ada second option gitu, second opinion ya gitu. Jadi makanya aku nyoba ke beberapa tempat supaya apa sih ini sebenarnya gitu, kayak gitu aja. Tapi bukan berarti tidak bagus ya gitu, bagus semuanya, cuma mungkin aku hanya butuh lagi butuh arahan tambahan, butuh pengetahuan tambahan kayak gitu. Tapi intinya bukan autoimun. Iyalah, tiba-tiba kemarin aku di Singapura dibilang inflamasi kronis peradangan di dalam.
Terus tiba-tiba dibilang aku sekarang kemarin di Indonesia nggak dikasih obat pengencer darah. Ternyata pas berangkat ke sana dibilang kalau aku nggak minum pengencer aku udah levelnya ke stroke tuh udah segini. Jadi darahku terlalu kental. Makanya kan aku keguguran sampai 3 kali ya gara-gara darah kental itu kan. Nah, akhirnya di sana dikasih pengencer darah. Tapi pas dikasih pengencer darah kemarin di Korea pendarahan. Gak pernahnya, maksudnya bukan pendarahan, aku datang bulan, tapi datang bulannya tuh biasa aja. Ini jadi banyak gitu, jadi serba salah juga. Aduh, aku kayak udahlah nggak usah dipikirin, pokoknya dibawa senang. Pemirsa Intens Investigasi, pengobatan di 3 negara berbeda menjadi upaya Ashanti untuk bisa menyembuhkan sakit autoimun yang memang susah disembuhkan. Pendarahan yang dialami saat pemeriksaan di Korea juga menjadi bukti jika pengobatan biasa belumlah cukup. Beralih ke pengobatan khusus, Ashanti akan menjalani terapi stem cell yang pernah ia rencanakan. Bakal berangkat awal Februari 2020. Ashanti akan ditemani suami tercinta Anang Hermansyah. Ashanti berharap dengan terapi stem cell, penyebaran autoimun dalam dirinya mampu dicegah. Kalau ke Jepang kan aku udah bilang sampai di sini aja. Aku juga masih nunggu hasil darah yang dari Singapura juga, kan baru Januari aku bisa kesana lagi. Ada beberapa lagi ngecek lagi kan kemarin kan aku sampai 3.000 tutur tuh beberapa tabung tuh diambil kan Senin Selasa Rabu. Aku udah lelah capek dengan ambil darah terus kan. Terus aku bilang udah kemarin pas dikasih obat pengencer juga agak-agak pengencer darah agak-agak jadi pendarahan juga gitu. Terus aku bilang kok nggak ini ya kayaknya nggak deh, udah nggak mau terlalu banyak cari tahu lagi gitu, udah yang penting sekarang tinggal pengobatan aja. Ya paling yang kalau buat stem cell ya, tapi untuk berobat lagi ke tempat lain nggak ada. Kayak kemarin kan dapat banyak banget tawaran stem cell yang bagus gitu ya, ada yang di Swiss, ada yang di Ukraina, ada yang di Malaysia, ada yang di banyak deh beberapa tempat gitu. Aku juga sendiri belum memilih yang mana yang mau diambil karena memang sama Mas Anang lagi kayak gitu kan, harus kita lihat lagi, harus kita telaah lagi, harus kita kaji lagi yang memang mana sih yang cocok, yang terbaik. Iya, karena kan bukan lumayan kan itu kan gitu, jadi kita harus benar-benar spesifik gitu untuk melihat apa sih yang pas gitu. Insya Allah sih Januari atau nggak Februari lah. Iya, nggak salah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.